Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ngistiawan Wijaya dengan NIM 2014 31057. Saya akan mempresentasikan alat pembuka pintu otomatis fingerprint dan laser barcode. Bab 1 saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Dengan perkembangan zaman sekarang, banyak sekali orang yang menciptakan suatu alat yang baru, yang lebih canggih. Dan contohnya pintu otomatis dengan menggunakan laser dan fingerprint. Rumusan masalahnya bagaimana cara merancang dan membuat hardware dan software itu menjadi supaya bekerja dengan baik dan benar. Yang kedua, bagaimana cara membuat perancangan itu menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Lalu batasan masalahnya adalah agar pembahasan dari perancangan sistem pengaman apartemen menggunakan kombinasi antara fingerprint dan laser barcode tidak terlalu meluas, maka penyusun perlu membuat batasan masalah, yaitu yang meliputi 1. Alat ini dirancang untuk apartemen, rumah, ataupun mall. Yang kedua, disimulasikan dengan pintu apartemen. Tidak membahas catu daya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan proposal ini adalah merancang dan membuat pengaman pintu apartemen menggunakan kombinasi antara fingerprint dan laser barcode. Yang kelima, metodologinya. Metodologi yang dipakai dalam pembuatan proposal ini adalah study literature, mencari referensi yang berhubungan dengan perencanaan dan pembuatan alat yang akan dibuat. Yang kedua, penelitian, melakukan penelitian secara langsung dan melakukan percobaan secara berulang-ulang mengenai objek-objek yang berhubungan langsung dengan alat yang akan dibuat. Yang ketiga, pengolahan data. Pengolahan data dengan membuat analisa dan menarik kesimpulan dan hasil penguji yang ada. Sistem penulisannya itu bab 1 akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, permasalahan, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Bab 2, teori penunjang. Pada bab ini dibahas tentang teori-teori yang mendukung dalam perencanaan dari pembuatan alat. Ini yang meliputi barcode dan fingerprint. Yang ketiga, perencanaan alat. Bab ini akan membahas mengenai diagram alat yang akan dibuat, sistem kerja alat, dan flowchart. Bab keempat, kesimpulan dan saran. Dalam bab ini kesimpulan yang diperoleh dari perencanaan alat serta saran-saran guna menyempurnakan dan mengembangkan sistem lebih lanjut. Bab 4, daftar pusaka. Bab ini berisi sumber-sumber yang diperoleh untuk dijadikan landasan teori dalam perencanaan dan pembuatan alat. Bab kedua, teori penunjang. Saya akan menjelaskan tentang fingerprint dan alarm dan laser barcode. Pertama, saya akan menjelaskan tentang fingerprint. Fingerprint adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk menangkap gambar digital pada pola jari. Gambar tersebut memindai hidup. Pemindaian hidup adalah pemrosesan digital untuk membuat sebuah template biometrik yang disimpan dan digunakan untuk pencocokkan. Yang kedua, alarm. Alarm secara umum dapat didefinisikan sebagai bunyi peringatan atau pemberitahuan. Dalam istilah jaringan, alarm juga didefinisikan sebagai pesan berisi pemberitahuan ketika terjadi kesalahan. Yang ketiga, barcode scanner. Barcode kode batang adalah sekumpulan data yang bergambarkan baris dan jarak, spasi atau ruang. Barcode juga menggunakan urutan baris batang vertikal dan jarak antara garis batang, jarak antara garis teru dengan yang lain itu harus selalu berbeda sesuai dengan isi data yang dikandung oleh kode batang atau barcode tersebut. Bab ketiga, perencanaan alat. Dan ini adalah flowchart dalam diagram alat. Pertama, sidik jari, lalu ke fingerprint. Fingerprint, apabila cocok pintu akan terbuka. Kalau menggunakan kartu barcode, lalu barcode di scanner. Apabila cocok maka pintu terbuka. Apabila tidak cocok, pintu tidak akan terbuka, maka alarm akan berbunyi. Sistem kerja alat. Pertama, meletakkan jari pada fingerprint. Jika cocok dengan pemasangan awal, lalu lanjut ke tahap kedua. Jika tidak cocok, maka alarm akan berbunyi. Kedua, meletakkan kartu yang sudah
yang sudah diberi barcode. Apabila tidak cocok, maka alarm akan berbunyi juga. Flowchart alatnya adalah: pertama, masukkan sidik jari dan kartu barcode. Lalu, apakah sidik jari cocok? Apabila tidak cocok, maka alarm akan berbunyi, maka pintu tidak akan terbuka. Apabila cocok, maka alarm tidak berbunyi, lalu pintu akan terbuka. Ya, sekian dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.